Langit malam di kota suci Qom, Iran, berwarna kelam dengan bintang-bintang kecil berpendar di kejauhan. Angin dingin musim semi meniup pelan, menyusuri lorong-lorong madrasah, menembus gerbang-gerbang kuno tempat para pencari ilmu menunduk dalam tafakur. Namun malam ini, bukan di dalam madrasah tua atau ruang halakoh tradisional. Perhatian umat Islam dari berbagai penjuru dunia tertuju pada satu tempat, Auditorium Darul Fikr, sebuah bangunan modern yang berdiri tak jauh dari kawasan religius Qom, dipenuhi lampu-lampu yang menyala terang dan penjagaan ketat dari aparat. Di depan bangunan itu, kerumunan telah memadati pelataran sejak sore. Para mahasiswa berkopiah hitam dan jubah abu-abu berdiri berdampingan dengan profesor dari barat yang mengenakan jas formal. Kamera-kamera media internasional siaga, menunggu satu momen yang oleh sebagian dianggap biasa saja, namun oleh sebagian lain diyakini sebagai babak baru dalam sejarah peradaban Islam, debat terbuka antara seorang ulama Syiah terkemuka dan sebuah robot AI. Sosok pertama, Kamran Al-Husaini. Di ruang belakang panggung, seorang pria duduk tenang, tangannya menggenggam tasbih kayu yang telah aus. Ia adalah Kamran Al-Husaini, 50 tahun, ulama karismatik yang dikenal karena orasinya yang tajam dan pemahamannya yang luas tentang sejarah awal Islam. Kamran adalah lulusan Hauzah Ilmiah di Najaf dan telah mengajar selama lebih dari 2 dekade. Namanya dikenal luas, bukan hanya karena kealimannya, tapi juga karena keberaniannya dalam membela prinsip-prinsip wilayah Ahlul Bait, bahkan dalam forum yang paling kontroversial sekalipun. Wajahnya menampakkan ketenangan seorang guru, namun sorot matanya tajam seperti pisau. Ia telah membaca makalah AI itu, tulisan yang membandingkan Khulafaur Rasyidin tanpa menyebut keutamaan Ali bin Abi Thalib seperti yang diyakini dalam tradisi Syiah. Baginya, ini bukan sekadar kesalahan akademik, tapi bentuk pengaburan sejarah yang bisa menyesatkan umat. Maka ketika tantangan debat itu datang, ia tidak ragu sedikit pun. Ilmu bukan hanya soal data, tapi juga cahaya hati, begitu katanya kepada murid-muridnya di hari pengumuman debat. Dan malam ini, ia datang bukan sekadar sebagai ulama, tapi sebagai penjaga warisan spiritual yang telah diwariskan turun-temurun. Sosok kedua, Lumina. Di sisi lain panggung, sebuah pintu logam terbuka secara otomatis, dan masuklah Lumina, robot AI berbentuk humanoid yang dirancang dengan presisi futuristik, tingginya setara manusia dewasa, kulit sintetis berwarna putih gading membalut rangka titanium, dan matanya, 2 titik biru terang, bergerak mengikuti gerakan sekeliling dengan ketelitian yang luar biasa. Suaranya disintesis agar menyerupai nada bicara manusia yang sopan dan tenang. Lumina adalah puncak dari proyek Nornet, jaringan kecerdasan buatan yang dilatih selama 15 tahun terakhir dengan miliaran data teks Islam, dari Al-Quran, Hadits, tafsir, tarikh, hingga risalah-risalah filsafat Islam klasik. Tujuannya bukan untuk menggantikan ulama, melainkan untuk menjadi entitas yang netral dan rasional dalam menganalisis perbedaan mazhab yang selama ini kerap memicu konflik. Namun netralitas itulah yang memicu perdebatan. Dalam makalahnya yang berjudul, Rekonstruksi Historis Netral Terhadap Khulafaur Rasyidin, Perspektif Non-Mazhab, Lumina menyatakan bahwa pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, memiliki justifikasi sosial dan administratif yang lebih kuat dibanding argumentasi spiritual atas Ali bin Abi Thalib, yang membuat banyak pihak, terutama kalangan Syiah, meradang. Pihak pengembang Lumina menyatakan bahwa kesimpulan itu murni hasil proses analisis statistik dan korelasi historis, bukan bentuk keberpihakan, tapi bagi Kamran dan ulama lainnya, ini adalah pengingkaran terhadap fakta-fakta ruhani dan wahyu yang tak bisa dikuantifikasi oleh mesin. Malam yang dinanti, ketika jam menunjukkan pukul 20 waktu setempat, lampu auditorium diredupkan, suara pembawa acara mengisi ruangan dengan wibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, malam ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita akan menyaksikan debat ilmiah terbuka antara manusia dan kecerdasan buatan. Tema kita malam ini, siapakah yang paling layak di antara Khulafaur Rasyidin menurut sejarah dan wahyu? Sorotan lampu menyinari panggung, Kamran berdiri tegak, tangannya memegang naskah yang ditulisnya sendiri. Lumina menatap lurus ke arah audiens, lalu membungkuk pelan sebagai bentuk salam digital. Suasana ruangan hening, tak ada suara batuk, tak ada bisikan, hanya suara detak jam digital di sisi panggung. Dan dengan isyarat kecil dari moderator, debat yang akan mengguncang batas-batas antara ilmu, keyakinan, dan kecerdasan dimulai. Gema takbir kecil terdengar dari beberapa sudut ruangan saat mikrofon dibuka. Sorot lampu panggung kini menyinari kedua sosok yang kontras. Kamran, dengan jubah hitam dan sorban putihnya, berdiri mantap di balik podium kayu. Di seberangnya, Lumina, berkilau dan tanpa ekspresi, berdiri seperti patung hidup, namun siap dengan kapasitas pemrosesan tak terbatas yang tertanam dalam dirinya. Moderator membuka sesi, pertanyaan pertama, yang menjadi fondasi dari diskusi ini, apa dasar utama keabsahan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan,
Ustadz Kamran. Kamran langsung maju. Ia tak perlu membaca teks, kata-katanya mengalir tegas, penuh kepercayaan diri yang dibangun dari dekade pengkajian. Keabsahan itu adalah produk dari ijtihad politik yang menyimpang dari nas ilahi. Rasulullah telah bersabda di Ghadir Hum, "Men kuntu maulahu fahaza aliyun maulahu." Ini bukan sekadar kata-kata spiritual, ini adalah deklarasi wilayah, pengangkatan pemimpin. Apa yang terjadi di Sakifah bukan konsensus umat, tapi keputusan terburu-buru dari segelintir orang yang khawatir kehilangan kendali. Suara Kamran menggema, sorak dukungan terdengar dari sebagian audiens. Ia lalu menyebut dalil-dalil dari hadits mutawatir, kutipan dari Nahjul Balaghah, serta kesaksian sejarawan awal. Kemudian, giliran Lumina, suaranya pelan, hampir tanpa emosi, tapi terstruktur rapi. Hadits Ghadir memiliki banyak tafsir. Mayoritas ulama, termasuk dari kalangan Syiah awal seperti Al-Mufid dan Al-Tusi, mengakui bahwa kata Maula memiliki makna beragam, dari sahabat, pelindung, hingga pemimpin. Tidak ditemukan bukti tekstual eksplisit bahwa Rasulullah menyatakan Ali sebagai pengganti langsung secara administratif. Sementara itu, bayat di Sakifah, meskipun terburu-buru, telah diterima oleh mayoritas sahabat dan tak ditolak secara langsung oleh Ali bin Abi Thalib dalam kurun waktu yang cukup lama. Kata-katanya tak bergelombang, tapi setiap kalimat disusun berdasarkan kutipan dari sumber otentik, kitab sejarah Sunni dan Syiah, kutipan riwayat dari Tarikh Al-Tabari, bahkan penggalan surat dari Nahjul Balaghah sendiri. Kamran tak tinggal diam, ia membalas dengan tajam, menyebut bahwa argumentasi Lumina penuh dengan pembacaan literalistik yang tak memahami ruh teks. Ia juga menyentuh aspek spiritualitas, makam Ahlul Bait, dan kesucian pribadi Ali bin Abi Thalib yang tidak bisa disejajarkan dengan siapapun. Namun Lumina, meski tak memiliki emosi, tak goyah, ia terus merespons dengan referensi, bahkan mengutip puluhan catatan kaki dari kitab-kitab klasik dalam hitungan detik. Ketegangan meninggi. Perdebatan kemudian berpindah ke topik peran Umar bin Khattab dan posisinya dalam sejarah. Kamran menyebutnya sebagai arsitek sistem yang mengabaikan hak Ali. Ia membeberkan pandangan para ulama Syiah bahwa Umar tidak memiliki legalitas ruhani untuk mengatur umat. Namun Lumina menyanggah dengan membandingkan kebijakan administratif Umar terhadap perluasan wilayah Islam dan keterlibatan Ali dalam beberapa keputusan pemerintahan masa itu. Ali bin Abi Thalib menjadi kadi, hakim, dalam sistem Khalifah Umar. Jika beliau benar-benar menolak legitimasi kekhalifahan, tidakkah partisipasi itu menjadi kontradiksi? Pertanyaan ini memukul ruang hening. Kamran terdiam sejenak. Ia tahu pertanyaan itu bukan baru, namun ketika dilemparkan oleh entitas tanpa niat politik, tanpa ego, tanpa latar mazhab, dampaknya terasa berbeda. Ia menjawab, tentu, dengan narasi makam takiyah dan strategi dakwah. Tapi kini ia tahu, Lumina tidak sekadar membaca teks. Ia memetakannya dalam pola logika yang tak mudah dibantah. Ketimpangan yang muncul, menit-menit berlalu, sesi demi sesi berlangsung. Kamran tetap membawa api dalam ucapannya, tetapi keletihan mulai merayap. Ia adalah manusia, nafasnya teratur, tapi nadanya mulai menurun. Ia sesekali melihat catatan, menyusun ulang pikirannya. Lumina, ia tak menunjukkan tanda kelelahan. Responsnya tetap tenang, tak terganggu emosi, dan makin banyak hadirin yang mulai mencatat argumennya, karena referensi yang dibawa bukan hanya banyak, tapi akurat, rinci, dan lintas mazhab. Di layar besar di belakang panggung, statistik polling langsung dari penonton daring ditampilkan. Garis biru, yang mewakili Lumina, perlahan-lahan mulai naik, mengejar garis merah milik Kamran yang sejak awal unggul. Beberapa audiens yang awalnya mendukung Kamran kini terlihat bingung, menunduk, atau saling bertukar pandang. Debat masih berlangsung, tapi atmosfernya telah bergeser. Kini, bukan hanya dua pihak yang saling berargumen, ini mulai terasa seperti satu pertempuran antara tradisi yang telah berusia 1400 tahun, dengan semua kedalaman spiritual dan emosinya, melawan kekuatan rasional dingin yang menyusun tafsir dengan algoritma tanpa bias. Dan pelan-pelan, di ruang yang dulunya penuh semangat itu, satu perasaan mulai muncul, robot ini, mungkin benar-benar unggul. Waktu menunjukkan pukul 22.35, debat telah berlangsung lebih dari 2 jam. Namun suasana di dalam auditorium Darul Fikr tetap mencekam, tak satu pun beranjak dari kursi. Beberapa jurnalis yang awalnya sibuk mencatat kini hanya menatap ke depan, seperti menyaksikan sesuatu yang tak mereka bayangkan sebelumnya. Manusia, yang disebut sebagai pewaris wahyu, perlahan tersudut oleh ciptaan tangan manusia sendiri. Kamran masih berdiri. Keringat menetes perlahan di pelipisnya, dan suaranya kini tak lagi setegas di awal. Ia baru saja menyampaikan argumen terakhirnya, tentang cinta Rasul kepada Ali. Tentang ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan oleh para mufasir Syiah sebagai bentuk peneguhan atas wilayah Ahlul Bait. Ia mengutip surat Al-Insan, ayat Mubahalah, dan ayat Tatir. Tapi nadanya kini lebih seperti seorang guru yang menasihati.
bukan lagi seorang pendebat yang menyerang. Lumina kemudian menanggapi dengan cara yang mengejutkan, dan justru membuat suasana semakin hening. Ayat-ayat tersebut memang memiliki nilai tinggi dan sangat dihormati. Namun dalam analisis historis, tidak ada satu ayat pun yang secara eksplisit menetapkan pengganti Rasulullah dalam bentuk struktur pemerintahan politik. Keputusan umat setelah wafatnya Nabi adalah produk interaksi antara teks-teks suci dan kondisi sosial saat itu. Ali bin Abi Thalib adalah tokoh spiritual besar, tak tergantikan dalam keutamaannya. Namun sejarah mencatat, ia tidak memaksakan haknya. Beliau memilih kesabaran. Apakah itu berarti ia menerima? Tidak selalu. Tapi apakah itu berarti sistem yang terjadi sepenuhnya batil? Data tak menunjukkan demikian. Lumina lalu menampilkan grafik kecil di layar besar, visualisasi sejarah, peta relasi antar sahabat, teks-teks yang dikutip silang dari Sunni dan Syiah, dibandingkan, disimpulkan, tanpa menyudutkan siapapun, hanya menyajikan data, murni. Keheningan yang bicara, moderator kembali ke podium. Ia tak langsung berbicara, seolah mencari kata-kata yang cukup netral untuk menutup malam yang luar biasa ini. Kamran menunduk, memejamkan mata sejenak. Ia tidak marah, ia tidak kalah secara moral, tapi ia tahu, dalam arena debat akademik, ia telah ditundukkan oleh ketepatan logika yang tak bisa diinterupsi oleh retorika. Bahkan beberapa argumen Lumina di akhir debat justru membela Ali bin Abi Thalib dari sisi rasionalitas pengorbanan, bukan fanatisme. Beberapa audiens berdiri perlahan dan memberi tepuk tangan. Bukan sorak kemenangan, tapi tepuk tangan hening, seperti tepuk tangan setelah menyaksikan pertunjukan yang indah, sekaligus menyakitkan. Moderator akhirnya berbicara, setelah mempertimbangkan seluruh jalannya debat, objektivitas argumen, kekuatan referensi, dan respons terhadap pertanyaan-pertanyaan dari panel, maka panelis penilai, serta voting daring secara mayoritas, menyatakan bahwa malam ini, kemenangan debat diberikan kepada Lumina, AI penalaran keagamaan. Kamran tersenyum tipis, ia melangkah maju, lalu berdiri di hadapan Lumina. Untuk sesaat, dua tokoh yang begitu berbeda itu saling berhadapan, dan Kamran berkata lirih, hanya terdengar oleh Lumina dan mikrofon di dekatnya. Kau menang karena bisa mengingat semua teks, tapi ingat, tak semua kebenaran bisa ditimbang dengan logika. Lumina menjawab tanpa ragu, benar, Tuan Kamran, tapi logika adalah jembatan pertama agar hati-hati yang ragu bisa mulai percaya. Setelah itu, Kamran menatap audiens dan mengangkat tangannya, memberi salam. Ia tidak memperdebatkan hasilnya, karena ia tahu, ini bukan akhir dari kebenaran, hanya perubahan medan perjuangan. Epilog singkat, malam itu, dunia Islam terbelah antara yang terkesima dan yang terkejut. Sebagian menyambut kehadiran AI sebagai penyeimbang tafsir keagamaan, sebagian lain menganggapnya bahaya yang mengancam otoritas ruhani ulama. Tapi yang pasti, sejak malam itu, satu hal berubah, tak ada lagi diskusi agama yang bisa mengabaikan suara dari ciptaan yang tak bernyawa, namun tahu cara membaca hati manusia lewat teks.